Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur. Dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara-saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros.
Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Apa arti imperialisme? Imperialisme artinya adalah diambilnya kekayaan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Dan masalah inilah yang membuat kita lemah dan tidak